Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut saya pribadi luar biasa banget dari Injil Yohanes. Kita juga bakal lihat gimana pesan ini tuh hidup banget kalau kita berkaca dari kisah seorang tokoh wanita yang super inspiratif dari abad ke-14, yaitu Santa Katarina dari Siena. Jadi, yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yesus Sang Terang Sejati. Coba deh, kita selami lebih dalam teologi yang indah ini lewat seruan terakhir Yesus di Injil Yohanes bab 12. Waktu dia bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia percaya kepada dia yang mengutus aku, Yesus itu sebenarnya lagi ngasih tahu kita sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Ibaratnya, kalau kita melihat Yesus, kita tuh lagi melihat langsung wajah Allah Bapa. Dia sama sekali nggak pernah meninggikan dirinya sendiri, melainkan selalu mengarahkan kita kepada Bapa. Ini benar-benar menegaskan inti iman kita ya, bahwa Yesus sungguh Allah. Lanjut ke bagian kedua, terang yang tidak menghakimi. Nah, ini bagian yang paling menarik menurut saya. Coba perhatiin kontras yang jelas banget soal gimana otoritas ilahi itu bekerja di dunia. Kalau kita ngomongin kekuasaan duniawi, seringnya kan terasa kayak sesuatu yang memaksa, mendobrak, bahkan menekan orang-orang di bawahnya kan. Tapi Yesus itu beda banget. Dia hadir sebagai terang yang menyelamatkan. Terang itu sifatnya nggak maksa loh. Dia cuma perlu hadir. Dan dengan kehadirannya yang lembut itu, terang secara otomatis mengusir kegelapan, tanpa perlu ngomel atau menghakimi. Makanya, dia pernah bilang, dia datang bukan buat menghakimi dunia, tapi justru untuk menyelamatkannya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teladan Santa Katarina. Buat ngeliat gimana sih terang ilahi ini bekerja di dunia nyata, kita harus mundur sedikit ke abad ke-14. Teman-teman, zaman Santa Katarina hidup itu sama sekali bukan masa yang damai. Gereja waktu itu benar-benar lagi ngalamin krisis yang gelap banget. Bayangin aja, perpecahan ada di mana-mana, skandal terus-terusan muncul, sampai puncaknya ada dua paus yang saling mengklaim takhta suci di saat yang bersamaan. Gila kan? Di tengah kekacauan yang gampang banget bikin orang marah, putus asa, dan saling menghakimi, Santa Katarina malah milih jalan yang beda 180 derajat. Alih-alih ikutan ngutuk keadaan atau ngehakimi orang lain, dia justru memilih buat jadi terang penuntun. Senjatanya apa coba? Bukan amarah. Dia pakai alat-alat yang kelihatannya sederhana, tapi aslinya luar biasa kuat. Doa-doa yang tulus, air mata, dan surat-suratnya yang berapi-api, tapi penuh kasih. Cahaya dia ini saking terangnya, sampai-sampai dia berhasil meyakinkan Paus Gregorius ke-11 buat balik ke Roma setelah bertahun-tahun diasingkan di Avignon. Wow, dia benar-benar ngebuktiin kalau perubahan sejati itu lahir dari cinta, bukan paksaan. Mari kita renungkan sebentar kutipan indah dari tulisan spiritualnya, Dialog tentang Penyelenggaraan Ilahi. Dia nulis gini, jiwa yang sungguh mencintai Allah akan selalu menjadi cahaya, bukan penghakiman bagi sesamanya. Kalimat ini benar-benar ngerangkum inti obrolan kita hari ini. Cinta sejati ke Tuhan itu selalu memancar keluar buat nerangin jalan orang lain, bukan buat bikin mereka merasa bersalah atau jatuh. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, menjadi terang sederhana. Ternyata ya, buat jadi terang itu nggak butuh hal-hal yang spektakuler. Semuanya bisa kita mulai sekarang juga, lewat pilihan-pilihan kasih sehari-hari. Sesimpel ngasih senyuman tulus ke teman yang lagi sedih, milih buat maafin orang yang nyakitin kita, atau cuma sekedar dengerin curhatan orang tanpa ngehakimi. Nah, inilah wujud nyata dari hidup kekal. Karena hidup kekal itu nggak cuma soal nanti di surga, tapi udah dimulai dari sekarang. Tepat saat kita milih buat ngasihi dan jadi terang buat sesama. Coba deh, teman-teman ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Sudut mana di hidup kamu saat ini yang masih kerasa gelap dan butuh banget terang Kristus? Terus selanjutnya, hari ini ke siapa kamu mau memancarkan terang kamu? Seperti janji Yesus, aku datang sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi, kita nggak perlu lagi sembunyi di balik bayang-bayang. Percayalah sama dia. Sama kayak Santa Katarina, kita semua ini dipanggil buat bersinar. Nggak perlu kok sampai gemerlap menyilaukan, yang penting kita setia menerangi sekeliling kita lewat kesederhanaan kasih. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.